Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam program Renungan Hikmat Pagi GKI Karangsaru. Sebelum kita memulai hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi yang indah ini. Engkau boleh sertai kami dalam istirahat kami, dan kami boleh bangun dengan kondisi badan yang lebih bagus untuk memulai hari ini. Berkati Tuhan dalam kami akan menjalani kehidupan kami pada hari ini. Pada pagi hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman ini boleh menjadi penuntun hidup kami dalam kehidupan kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Renungan hari ini akan dibawakan oleh Pendeta Utomo dengan tema Fondasi Iman yang Suci. Nats diambil dari Yudas 1 ayat 20. Namun kamu, saudara-saudara yang terkasih, dengan membangun dirimu di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoa dalam Roh Kudus. Demikian sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur bahwa Tuhan hadir dalam kehidupan setiap kita. Pernahkah saudara melihat suatu bangunan roboh karena pondasinya tidak kuat? Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa fondasi bangunan merupakan hal utama yang menjaga bangunan tetap kokoh. Demikian pula dengan kehidupan iman kita. Jika fondasi iman tidak kokoh, maka kita akan mudah sekali roboh karena berbagai hal, seperti situasi hidup maupun pengajaran sesat. Peringatan seperti ini yang disampaikan juga oleh Yudas dalam suratnya kepada para jemaat. Nama Yudas yang menulis surat ini bukanlah Yudas Iskariot, melainkan Yudas, hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus. Yudas pasal 1 ayat 1. Ia menulis surat ini untuk mendorong jemaat agar semakin teguh dalam iman, terutama dalam menghadapi berbagai pengajaran sesat dari guru-guru palsu. Para guru palsu itu berusaha memecah belah jemaat dan hatinya dikuasai oleh keinginan dunia. Yudas pasal 1 ayat 19. Yudas mengingatkan jemaat agar tidak hidup seperti mereka. Pada bacaan hari ini, Yudas memerintahkan jemaat agar membangun diri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoa dalam Roh Kudus. Dari perintah ini ada dua hal yang dapat kita renungkan berkaitan dengan hidup melekat kepada Tuhan. Dua hal tersebut adalah dasar iman yang paling suci serta berdoa dalam Roh Kudus. Apa maksudnya dasar iman yang paling suci? Saudara yang dikasihi Tuhan, hal ini jelas mengacu pada dasar firman Tuhan serta iman kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah diberitakan oleh para rasul. Jika jemaat tidak memiliki dasar iman ini, mereka akan sangat rentan terpengaruh dan terbawa oleh pengajaran dari para guru palsu. Kemudian berdoa dalam Roh Kudus berarti berdoa dengan dipimpin oleh Roh Kudus. Doa tersebut berorientasi kepada kehendak Allah. Berdoa dalam Roh Kudus dikontraskan dari para guru palsu yang tidak memiliki Roh Kudus. Setidaknya dua hal inilah yang menjadi ciri kemelekatan kita pada Tuhan. Melalui perenungan hari ini kita diingatkan bahwa melekat kepada Tuhan berarti membangun diri di atas dasar iman yang paling suci serta berdoa dalam Roh Kudus. Sebagai perenungan, mari jawab beberapa pertanyaan berikut ini. Apakah kita rindu untuk mendalami firman dan mempelajari doktrin Kristen yang kita imani? Sudahkah kita berdoa untuk kepentingan Allah, atau kita masih berfokus pada diri sendiri dalam doa-doa yang kita panjatkan? Lekat Tuhanku diperoleh melalui firman, doa, dan kuasanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kami diingatkan untuk berjaga-jaga dan mawas diri di tengah perkembangan arus dunia yang seperti saat ini. Ada banyak guru-guru palsu, ada banyak pengajaran sesat yang bisa mempengaruhi kami, bahkan bisa memikat hati kami. Oleh karena itu Tuhan tolong kami supaya kami hidup dalam kebenaran yang sejati.
Kami berdoa di dalam Roh Kudus dan kami melekat pada kehendak serta firman Tuhan yang benar. Berkati kami semua hari ini, supaya hari-hari yang kami lalui, hari-hari yang Tuhan percayakan kepada kami, menjadi hari di mana kami hidup sebagai umat yang benar, yang memuliakan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pergumulan, tantangan bisa membawa kita untuk tidak lagi peka. Apa yang kita terima, apakah benar di hadapan Tuhan atau sesungguhnya itu adalah sebuah pengajaran palsu. Oleh karena itu mari kita terus melekat. Kita terus belajar dan kita terus bertekad untuk hidup dalam kebenaran Tuhan. Banyak orang menjalani hidup tanpa pondasi yang kokoh kuat, sehingga mudah terombang-ambing dan putus harapan. Pondasi sejati hanya di dalam Kristus, Sang Sumber pengharapan. Selamat menikmati kasih Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.